warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rashid Ihsan Mulyono, mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, kelas 2E dengan nomor induk mahasiswa 245211182. Di sini saya akan menjelaskan sejarah ilmu fikih dan perbedaannya dengan usul fikih. Pengertian fikih. Fikih secara bahasa berasal dari kalimat faqaha yang maknanya paham secara mutlak tanpa memandang kadar yang ada atau dihasilkan. Fikih diartikan paham yang mendalam. Kemudian menurut istilah, artinya pengetahuan, pemahaman, dan kecakapan tentang ilmu dalam agama Islam. Secara terminologi, menurut Khodi Baidawi mendefinisikan fikih yang artinya ilmu yang berhubungan dengan hukum-hukum syariat amali yang berasal dari istinbat terhadap dalil-dalil terperinci. Istinbat adalah metode dalam hukum Islam untuk menggali hukum dari sumber-sumber tertentu seperti Al-Quran dan As-Sunnah. Berbeda dengan usul fikih, yang objek kajiannya adalah dalil-dalil fikih. Berasal dari bahasa Arab usul yang berarti dasar. Usul bentuk jamak dari asal, ya artinya sesuatu yang menjadi dasar, sesuatu di atasnya. Makna usul fikih yaitu ilmu pengetahuan dari kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang dapat membawa kepada pengambilan hukum-hukum tentang amal perbuatan manusia dari dalil-dalil yang terperinci. Selanjutnya, sejarah perkembangan. Dalam sejarah perkembangannya, fikih melewati 4 fase utama, yaitu era Nabi, era sahabat, tabi'in, dan tabi'it tabi'in. Era Nabi adalah era awal yang juga sebagai masa terpenting dalam perkembangan fikih, karena ini adalah era wahyu. Kenapa ini bisa sangat penting? Sebab hukum Islam bergantung pada wahyu, dan di era inilah wahyu diturunkan. Ada 2 macam bentuk wahyu ketuhanan. Yang pertama, wahyu yang diucapkan, yaitu Al-Quran. Dan yang kedua, wahyu yang tidak dibaca, As-Sunnah. Periode Nabi. Pada abad kedua Hijriah, daerah kekuasaan umat Islam semakin luas dan banyak orang non-Arab memeluk agama Islam. Sebab tersebut menimbulkan kesamaran dalam permasalahan nas. Lahirlah ilmu fikih sebagai penuntun nas, sehingga dalam menetapkan kaidah-kaidah bahasa yang dipergunakan dalam membahas nas jadi lebih mudah dan jelas. Pada masa Nabi Muhammad masih hidup, semua atau seluruh permasalahan tentang fikih ditanyakan kepada Rasul. Sebab pada masa Nabi Muhammad dapat dikatakan segala sumber fikih adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, juga ada pendapat-pendapat beberapa sahabat dan dalam menentukan keputusan hukum. Kemudian era sahabat. Pada masa ini adalah masa transisi dari masih adanya bimbingan Rasulullah sampai tidak lagi mendampingi umat Islam. Pada saat masa Rasulullah masih ada dan mendampingi, sahabat menggunakan 3 sumber untuk memecahkan hukum. Yang pertama Al-Quran, kedua Sunnah, dan terakhir Ra'yu atau nalar.
Wafatnya Rasulullah memunculkan tantangan bagi para sahabat adanya kasus-kasus yang baru, sehingga para sahabat dituntut untuk memecahkannya dengan kemampuan mereka. Beberapa sahabat telah memiliki kelebihan dalam bidang hukum. Di antaranya Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Abdullah Mas'ud, Abdullah ibnu Abbas, dan Abdullah bin Amr. Pada era ini dikenal ada cara baru untuk memecahkan hukum. Pertama, ijma. Kedua, qiyas. Dan ketiga, istislah. Bila mana hukum suatu masalah tidak ditemukan secara tertulis dalam Al-Quran dan As-Sunnah, pertama, khalifah biasa melakukan musyawarah untuk mencari kesepakatan bersama dalam persoalan hukum. Musyawarah yang dilakukan ini biasanya dihadiri oleh sahabat yang ahli dalam bidang hukum. Kedua, para sahabat menggunakan ra'yu mereka untuk mempertimbangkan yang berupa qiyas dan masalah. Ra'yu digunakan untuk pemecahan hukum dengan qiyas guna menjawab kasus-kasus baru. Pengetahuan para sahabat sempurna tentang hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran dan tahu sebab-sebab turunnya, rahasia syariat dan tujuan, sebab pergaulan mereka pada zaman Nabi. Oleh sebab itu, tidak diperlukan peraturan-peraturan dalam mengambil suatu hukum. Periode ketiga, periode Mu'taqaddimin, adalah generasi setelah sahabat. Mereka bertemu dan belajar kepada para sahabat. Istinbat pada metode ini menjadi jelas dan meluas sebab meluasnya daerah Islam menjadi banyak permasalahan baru. Metode istinbat tabi'in umumnya tidak berbeda dengan metode milik sahabat. Muncul dua fenomena penting. Yang pertama, pemalsuan hadis. Kedua, perdebatan mengenai penggunaan ra'yu yang memunculkan kelompok Irak dan kelompok Madinah. Dalam hal ini, muncul bibit-bibit perbedaan metodologis yang lebih jelas, disertai dengan perbedaan kelompok ahli hukum berdasarkan wilayah geografis. Ketika melakukan ijtihad, sebagaimana generasi sahabat, para ahli hukum generasi tabi'in juga menempuh langkah-langkah yang sama dengan yang dilakukan para pendahulu mereka. Selanjutnya, masa tabi'in. Pada masa inilah perkembangan berbagai mazhab. Ada 4 yang digunakan. Yang pertama, mazhab Hanafi, mulai berkembang ketika Abu Yusuf, murid baru Abu Hanifah, diangkat menjadi qadhi yang dalam pemerintahan 3 khalifah Abbasiyah, Al-Mahdi, Al-Hadi, dan Al-Rashid. Al-Kharaj, kitab ini disusun atas permintaan Khalifah Al-Rashid. Juga kitab ini sebagai rujukan pertama Hanafi. Yang kedua, mazhab Mali berkembang di wilayah Khilafah bagian timur atas dukungan Al-Mansur dan di Khilafah bagian barat atas dukungan Yahya ibnu Yahya. Ketika diangkat menjadi qadhi oleh para khalifah Andalusia, Al-Mu'izz Badis mewajibkan seluruh penduduk Afrika untuk mengikuti mazhab Maliki. Kemudian yang ketiga, mazhab Syafi'i berkembang pesat setelah wafatnya Imam Syafi'i, terutama di wilayah Mesir, tempat Imam Syafi'i menghabiskan akhir hidupnya. Hijaz, Mekah dan Madinah, Yaman, di mana murid-muridnya menyebarkan ajarannya. Irak, tempat ia menyempurnakan metodologinya. Di kemudian hari, mazhab Syafi'i
juga menyebar ke berbagai belahan dunia. Yang selanjutnya, mazhab Syafi'i. Berkembang pesat setelah wafatnya Imam Syafi'i, terutama di wilayah Mesir, tempat Imam Syafi'i menghabiskan akhir hidupnya. Hijaz, Mekah, dan Madinah, Yaman, di mana murid-muridnya menyebarkan ajarannya. Irak, tempat ia menyempurnakan metodologinya. Di kemudian hari, mazhab Syafi'i juga menyebar ke berbagai daerah, termasuk Asia Tenggara, mencakup Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Thailand. Asia Selatan, mencakup India dan Sri Lanka, juga Afrika Timur, mencakup Somalia dan Kenya. Yang keempat dan yang terakhir, mazhab Hambali. Mazhab Hambali menjadi kuat pada masa pemerintahan Al-Mutawakkil. Waktu itu Al-Mutawakkil tidak mengangkat seseorang qadhi kecuali dengan persetujuan Imam Ahmad Ibnu Hambal. Selanjutnya, bahasan tentang perbedaan ilmu fikih dan usul fikih. Yang pertama, definisi. Ilmu fikih berasal dari faqaha, yang berarti memahami dalam istilah syariat. Fikih adalah ilmu-ilmu yang mempelajari hukum syariat praktis yang bersumber dari dalil terperinci. Contohnya, hukum salat 5 waktu itu wajib, hukum riba dalam transaksi itu haram. Fikih langsung membahas apa hukumnya suatu perbuatan menurut syariat. Usul fikih. Usul fikih adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah atau metodologi dalam menetapkan hukum syariat dari sumber-sumbernya. Contoh, bagaimana memahami perintah dalam Al-Quran? Apakah perintah itu menunjukkan kewajiban atau hanya ajaran? Apa syarat suatu hadis dapat dijadikan dasar hukum? Usul fikih membahas bagaimana cara menetapkan hukum dan dalam fikih. Selanjutnya, fokus pembahasan. Fikih mengupas hukum-hukum tertentu dari perbuatan manusia, seperti ibadah, muamalah, jinayat, munakahat, hasil akhirnya berupa keputusan hukum, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Usul fikih membahas prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk menetapkan hukum fikih, seperti jenis dalil, Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, cara memahami teks, kaidah-kaidah umum seperti kesulitan mendatangkan kemudahan atau hukum asal segala sesuatu adalah mubah. Usul fikih lebih teoritis, membangun dasar dan panduan bagi para ahli hukum untuk merumuskan fikih. Selanjutnya, ruang lingkup. Fikih hanya membahas hukum amaliyah praktis seperti halal, haram, wajib, sunnah, masalah hukum-hukum sehari-hari. Usul fikih membahas metodologi untuk menetapkan hukum fikih seperti prinsip dalam memahami teks dalil, syarat, dan cara menggunakan qiyas, validitas, ijma' dalam penetapan hukum. Tujuan fikih adalah untuk memberikan jawaban langsung terkait hukum suatu perbuatan. Apakah suatu itu wajib, sunnah, makruh, haram, atau mubah. Berbeda dengan usul fikih, tujuannya adalah untuk menyusun prinsip-prinsip
dasar yang membantu ahli hukum mujtahid dalam menggali hukum dari sumber-sumbernya. Kesimpulan, fikih secara bahasa berarti pemahaman mendalam, dan dalam istilah syariat adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum Islam yang bersifat praktis berdasarkan dalil-dalil yang terperinci. Fikih berkembang melalui 4 fase utama: era Nabi, Khulafaur Rasyidin, Tabi'in, dan Tabi'in. Pada masa Nabi, sumber fikih adalah wahyu, baik berupa Al-Quran maupun Sunnah. Setelah wafatnya, fikih mulai berkembang melalui ijtihad para sahabat, tabi'in, dan generasi setelahnya. Pada periode tabi'in muncul berbagai mazhab fikih seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali yang hingga kini menjadi dasar hukum umat Islam. Sedangkan usul fikih berarti dasar-dasar fikih, yaitu ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah dan metodologi untuk menggali hukum-hukum Islam dari sumbernya. Fokusnya adalah bagaimana cara memahami dan menetapkan hukum dari dalil-dalil yang terperinci. Perbedaan fikih dan usul fikih bersifat praktis, membahas hukum perbuatan manusia. Usul fikih bersifat teoritis, memberikan prinsip dan metodologi untuk menggali hukum fikih. Fikih menjawab pertanyaan apa hukumnya, sedangkan usul fikih menjawab bagaimana cara menetapkan hukum tersebut. Betapa pentingnya sinergi antara fikih dan usul fikih dalam membangun sistem hukum Islam yang kokoh dan relevan dengan perkembangan zaman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.